A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Berkah Channel yang dirahmati Allah, kalau Allah subhanahu wa ta'ala sayang pada suatu makhluk, Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji mereka untuk menghapus dosa-dosanya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah sayang kepada kaum itu, Allah uji dia dengan penyakit, lalu Allah bersihkan dia hatta yamsi'at ardi makana alaihi khoti'ah, sampai dia berjalan di atas bumi tidak ada dosanya walaupun sebesar debu. Tapi terkadang pandangan manusia berbeda dengan pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menguji manusia bukan derajatnya naik. Allah menguji manusia membuat dosanya hilang. Allah menguji manusia membuat dia sabar, dan ketika dia bersabar Allah berikan balasan. Innama yuwafa sabiruna ajrohum bi khairi hisab. Balasannya tidak dapat dihitung oleh manusia. Tapi kemudian manusia memandang, inilah orang yang terlaknat karena sering sakit, karena selalu banyak kesulitan dan kesusahan dalam hidupnya. Padahal orang yang terlaknat adalah orang yang ketika diberikan nikmat, manusia itu menganggap itu nikmat, padahal itu hanyalah azab yang tertunda. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Sanastajrijuhum, kami berikan mereka istidraj min haitsu la ya'lamun, tanpa mereka sadari mereka sedang dipermainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang menyangka mereka adalah orang-orang yang diberi nikmat, padahal sesungguhnya mereka sedang dipermainkan dengan azab tapi berbaju nikmat. Nabi menjelaskan, innallaha la yuhli dolim. Allah subhanahu wa ta'ala mengulur orang-orang yang dolim, diulur umurnya panjang, diulur rezekinya banyak, diulur keluarganya sehat, tapi justru itu menjauhkan dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang manusia ini perbuatannya jauh dari Allah, tapi istrinya dekat kepada Allah. Kadang manusia ini jauh dari Allah, tapi pekerjaannya dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Laknat Allah ketika tiga ini yang ada pada diri manusia, semua jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tabat syada abi lahabi wa tab. Abu Lahab dilaknat Allah. Apa yang pertama jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala? Ma ahna anhu maluhu. Hartanya yang banyak justru semakin membuat dia jauh dari Allah. Wa ma kasab, usahanya, perbuatannya juga membuatnya jauh dari Allah. Wa mra'atuhu hamalatal hatab, perempuan yang mendampingi dirinya juga membuat dia semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita salah berpikir, karena kalau kita salah berpikir maka kita akan salah melihat, salah bicara, maka akhirnya kita akan suudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana keadilan Allah subhanahu wa ta'ala? Mengapa orang yang tak pernah berbuat baik, tak pernah bersedekah, tak pernah berpuasa, dan tak pernah sholat, badannya sehat, umurnya panjang, rizkinya melimpah? Di mana keadilan Allah? Salah paham dan salah fikir. Padahal sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sedang berbuat seadil-adilnya. Ada orang yang salah diberikan ujian yang sangat berat, kemudian dihapus dosanya, bersih dia menghadap Allah. Tapi ada orang-orang yang salah, dia juga tahu kalau dia itu salah, dia teruskan dalam kesalahannya, maka dia tidak kafir. Mereka disebut dengan fasik. Yudillu bihi katsiran, banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsiran, banyak orang yang diberi hidayah sama Allah.
siapa orang yang disesatkan Allah, wa ma yudillu bihi ilal fasikin, yang disesatkan Allah adalah mereka yang fasik. Siapa itu orang fasik? Orang yang tahu bahwa perbuatannya itu salah, dia lakukan kesalahan itu dengan penuh kesadaran. Dia sadar bahwa dia diperhatikan Allah. Dia tahu kalau dia dilihat Allah. Dia tahu bahwa yang bersamanya, inna alaikum lahafidin, bersamamu ada malaikat-malaikat yang menjaga. Kiroman, mulia, katibin, mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kamu lakukan, tapi dengan penuh kesadaran dia melanggar aturan-aturan Allah. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Mereka diazab Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, bukan dalam bentuk kemiskinan, bukan dalam bentuk kefakiran. Dia diazab dalam bentuk kenikmatan, agar dia semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta idza akhadahu lam yuflithu, sehingga ketika Allah menjatuhkan dia ke neraka jahanam, maka tidak ada lagi yang tersisa dari dirinya kecuali hanya layak menerima azab Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yadribhu misqala darrah, Allah tidak pernah berbuat dolim walaupun sebesar biji sawi. Lalu kenapa manusia itu masuk neraka? Tidak lain karena perbuatannya sendiri, karena Allah sudah memberikan fi ala fil jasadi mutroh. Ketahuilah bahwa di dalam jasadmu itu ada segumpal. Idza solah ada solah al jasadukum, kalau di dalam hati segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasadmu. Wa idza fasadat, tapi kalau segumpal daging itu rusak, fasadal jasadu kulluh, maka rusaklah seluruh jasadmu. Ala wahiyya qol, sesungguhnya segumpal daging itu adalah hati. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa manusia yang diciptakannya. Fa'alhamaha fujuraha, Allah berikan jalan fujur, jahat. Wa taqwaha, Allah berikan jalan yang lurus, baik dan soleh. Maka kemudian tinggal manusia yang memilih. Fat'aflaha man jakaha, beruntunglah orang yang mensucikan hatinya, lalu dia memilih berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad haba man dasaha, rugi dan sia-sia orang yang mengotori jiwanya kemudian dia kembali ke jalan Allah dengan dosa, lalu dia heran sendiri melihat dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb mali hadal kitab, kenapa buku catatan dosa amal perbuatan saya ini la yuhaddiru sohirotan, semua kecil-kecil, wala kabirotan, semua besar-besar, illa asoha, semua tercatat dalam buku yang nyata. Allah subhanahu wa ta'ala berkata, Iqra, bacalah. Di dunia kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dan kitab bersama para guru dan alim ulama, tapi saat itu ketika diperintahkan Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu, kafa binafsikal yauma alaika hasibah, cukuplah itu sebagai alat untuk menghitung segala perbuatanmu. Tapi saat itu apa yang bisa dilakukan manusia? Penyesalan tak lagi berguna. Wasiqal ladina taqarrabahum, orang-orang yang takut kepada Allah, maka dia akan dibawa ilal jannati sumaro, masuk ke dalam surga. Sampai di pintu surga, apa kata malaikat menyapa? Salamun, selamat. Dibutuk kalau sudah berbuat baik. Fadkhuluha kholidin, masuklah kamu ke dalam surga kholidin, kekal selamanya. Layan fa'u malun, hari itu harta tidak ada gunanya, wala banun, tak ada gunanya anak, illa man atallaha, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah biqalbin sadid, dengan hati yang bersih. Manusia itu memang makhluk yang benar-benar aneh, diciptakan dari sesuatu yang kotor, kemudian setelah ditiupkan ruh ke dalam jasadnya, faqa'u lahu sajidin, semua malaikat bersujud kepadanya
Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengujinya. Setelah makhluk bersujud kepadanya, maka iblis menggodanya. Manusia tergoda dengan segala apa yang dia lihat di dunia, tapi ada orang-orang yang diberikan Allah istiqomah. Alladzina qalu rabbunallah, mereka berkata, Rabbku Allah. Sumastaqamu, setelah dia istiqomah, maka Allah berikan balasan. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepada mereka malaikat. Malaikat berkata, ala tahofu, janganlah takut, wala takjanu, janganlah sedih. Karena ada dua, takut, sedih. Takut kepada masa depan dan sedih terhadap masa lalu. Masalah hidup ini memang besar, tapi berharaplah kepada yang maha besar. Allahu Akbar. Orang-orang yang diuji, mereka selalu merasa bersama Allah. Kemudian Allah membalas, innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama mereka. Anna inda husni khoni ahdimi, hambaku kepadaku. Idza dzakaroni, kalau dia mengingat aku, fi nafsihi, dalam dirinya, dzakartuhu fi nafsi, maka aku pun akan mengingatnya. Wa idza dzakaroni fi malail, kalau dia mengingat aku, menyebut aku bersama orang-orang yang ramai, bersama makhlukku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dzakartuhu fi malail, aku juga akan membalas, aku akan sebut namanya, aku akan muliakan dia, fi malain khairum min malaihin, di satu kelompok jamaah, di satu kelompok makhluk yang lebih mulia daripada mereka. Hati bukan punya kita, hati orang beriman seperti uang logam dimainkan di jari jemari. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala, kuasa untuk membuat hati yang sempit menjadi lapang, yang susah menjadi senang. Semua berada di dalam genggamannya. Kudrat irodrat, kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wadzakarahumullahu fiman indah, dan mereka dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para malaikat. Ada sekelompok manusia, ketika hati manusia mencaci maki, mengutuk Allah, mengutuk nasib, mengatakan Allah tidak adil, tapi ada manusia yang ridho menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang ridho, orang-orang yang istiqomah, maka Allah balas mereka, ala tahofu, tidak lagi ada rasa takut dalam hatinya, wala ta'janu, maka kosong hatinya dari rasa sedih. Setelah itu hilang rasa takut dan rasa sedih. Kemudian Allah akan menampakkan kebahagiaan. Wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun, berbahagialah kamu mendapatkan nikmat surga yang dijanjikan Allah Subhanahu. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.